ya. Nah, karena ini ada ya ini kita ikut aturannya ya. Kemudian karena ini adalah diintegralkan, ya sudah hasilnya integralnya adalah X kuadrat. Jadi kemudian ditambah KY ya, jadi ditambah KY. Habis itu diturunkan ya. Jadi setelah diintegralkan diturunkan ya, DU per DY gitu ya, menjadi DU per DY. Nah, kalau ini kan 0 ya. Jadi X kuadrat diturunkan ini kan nggak mengandung Y, hasilnya 0. Berarti yang mengandung ini kan yang memungkinkan hanya ini ya. Jadi DKY gitu boleh ya. Jadi DKY per DY atau DK saja, DK per DY ya. Dan ini, nah ini ya. Jadi hasil turunannya ini harus sama dengan komponennya ini ya. Jadi tadi itu dipancing dulu terhadap X ya. Terus kemudian ditambah sesuatu gitu ya. Jadi ini ditambah suatu fungsi Y ya. Dia yaitu diwakili oleh KY. Nah, ternyata nanti hasilnya harus sama dengan ini ya. Harus sama dengan ini ya. Ya sudah, ya berarti kalau delta delta U per DY itu identik dengan DK per DY ya, hasilnya D3 ini diambilkan dari sini ya. Kalau tadi kan yang depan, sekarang adalah yang belakang ya. Maka ya berarti ini kan turunan untuk menghasilkan menjadi K ya, berarti diintegralkan. Berarti kan integral terhadap 3Y kuadrat DY atau hasilnya Y pangkat 3 ya. Nah, akhirnya ini tadi kan KY ya, kan ya, jadi mencari K tetapi sebagai fungsi Y ya, sudah ketemu ini ya. Kembalikan ke sini ya, bahwa U sama dengan X kuadrat plus KY. Ya sudah, U sama dengan X kuadrat Y kuadrat ya. Jadi ditambah KY Y pangkat 3 sama dengan C, maka ya sudah hasilnya Y sama dengan C min X ya. Kalau mau karena ini kebetulan oh ya, mungkin ini sudah dibikin ya, sudah ini sudah direncanakan bahwa nanti hasilnya adalah sama ya. Tidak harus ya, maksudnya tidak harus kalau soalnya beda ya hasilnya beda. Nah, ini kebetulan ini adalah soalnya aslinya ini ya, terus habis itu dibentukkan eksak gitu ya. Jadi ini kebetulan saja ya, memang dia disengaja angkanya nanti hasilnya adalah sama. Oke ya, jadi itu nanti kita compare ke soal ya, kita. Oke, berikutnya, nah ini kita hanya nebak-nebak saja ya. Kalau Y kuadrat 4Y 4X kuadrat ya, berarti apa nih ini? Ya ini berarti nanti ya, ada 4. Carilah solusi dari persamaan diferensial berikut. Ini enggak tahu kenapa kok mesti eigenvalue. Oh enggak, ini enggak eigenvalue, eigenfaktor. Bebas saja ya. Jadi ini bebas saja ya. Jadi ini bebas saja, berarti kalau melihat seperti ini kelihatannya kan akarnya ini ya, ini ya, enggak ada B-nya ya. Jadi ya sudah pakai rumus ABC aja paling gampang ya. Jadi ini pakai rumus ABC. Jadi ini A, ini harusnya kan Y pangkat 1 ya. Ini B, ini C ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti B-nya nggak ada, cuman A sama C ya. Berarti min B-nya nggak ada. Berarti nanti hanya ada plus minus yang ada di dalam kurung ya. Ya sudah, ini aja ya. Jadi kalau delta kuadrat plus ya cuma ngikuti ini aja. Dia berarti minus ya, berarti dia kompleks tapi hanya yang imajiner ya. Jadi realnya nggak ada karena min B-nya nggak ada ya. Jadi itu adalah plus minus J kuadrat ya. Jadi ini nanti biasanya kan ada eksponensialnya. Gara-gara realnya nggak ada, maka dia hanya imajinernya saja menghasilkan sin sama cos. Tetapi tetap harus dikasih konstanta ya. Jadi misalkan ini C1, C2 boleh, A boleh, B boleh ya. Sudah, ini mendapatkan solusi partikular, solusi homogen. Nah, gara-gara karena sebelah kanannya ini ada X-nya ya. Jadi itu ada X-nya, ada nilainya. Ini nggak bisa di kiri, karena kalau kiri itu hanya yang mengandung Y ya. Jadi dia adalah, berarti ini harus ada partikular. Toh ini ada syarat khusus nanti ya. Kita selesaikan dulu partikular. Jadi seolah-olah ini dibikin Rx-nya 4x kuadrat. Nah ini ya. Jadi ingat kalau ada x kuadrat, kita harus menyediakan
X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0 ya. Jadi kalau ini jawabnya ini, maka kita harus menyiapkan ini wadahnya dulu ya. Wadahnya dulu harus ada X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, jadi nggak usah ditulis X pangkat 0-nya. Habis itu ditambah konstanta. Konstantanya terserah, boleh ABC, yang penting nggak sama dengan tadi ya. Nah ini kebetulan K2, K1, K0 ya. Terus ini dianggap YP ya. Jadi YP ini disimpan dulu. Habis itu diturunkan ya, diturunkan 1 ya, sudah dari sini ya, diturunkan 2K2X terus ini ya. Habis itu diturunkan yang kedua, sudah. Ini jadi ini kita tuh nyiapkan dulu ya. Nyiapkan dulu ini ya. Setelah itu, nah ini jadi YP 2 kali ya. Jadi ini kita kembalikan ke pola soalnya ya. Nah ini ya, bedanya ini ada P-nya, YP kuadrat ditambah 4YP ya. Terus habis itu ya ini tadi angkanya kita masukkan ya untuk substitusi ya. Jadi substitusi dimasukkan. Nah itu baru ini setelah ini wadahnya dilengkapi bahwa dia nilainya nanti totalnya sama dengan 4X kuadrat gitu ya. Sudah ya. Jadi nah sekarang kita baru mikirin setelah ini dibongkar ya, ini dibongkar, dibuka semua. Ya sekarang kita tahu tuh ya. Jadi sebelah kanan itu kan hanya ada X kuadrat ya. Sementara sebelah kiri itu ada X kuadrat, ada X, ada yang X pangkat 0 atau konstanta biasa. Berarti kan yang sama nanti kan ini. Berarti kan X kan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, ya kan? Berarti yang X kuadrat berarti kan 4K2 ya. 4K2 sama dengan 4, ya kan? 4K2 harus ruas kiri ruas kanan. 4K2 sama dengan 4, berarti K2-nya sama dengan 1. Terus, nah ini 4K1 di sebelah kiri nggak ada ya, berarti dianggap 0. 4K1 sama dengan 0, maka K1-nya 0. Ya. Terus nah ini sekarang kan ini kan sama dengan kan gini, 4X kuadrat ditambah 0X pangkat 1 ditambah 0X pangkat 0 gitu ya. Jadi maka yang K1-nya sama dengan 0 ya sudah, 4K1 sama dengan 0, K1-nya 0. Nah sekarang ini 2K2 kan ini konstanta, 2K2 ditambah 4K0, K0 sama dengan 0 ya. Jadi ini kan kurang jelentreh ya. 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0. Padahal K2-nya tadi ini K2 sama dengan 1, berarti 2 kali 1. Berarti 2 ditambah 4K0 sama dengan 0. Berarti kan 4, ini tadi kan 2 ya. Jadi 2 ditambah 4K0 sama dengan 0. Berarti 4K0 sama dengan min 2 ya. Maka K0 sama dengan min setengah ya. Ya sudah, berarti ini tadi jawabannya yang ada nilainya saja ya. Berarti K2-nya 1, K0-nya min 1 ya. Kita masukkan ya, berarti kan kalau ini tadi kan kita nebak nih ya, K2, K1, K0 ya. K1-nya tadi 0 berarti coret ya. K0-nya tadi minus setengah, sementara K2-nya sama dengan 1 ya. Sudah, X2 minus setengah. Jadi kita ambil YP-nya kan jawabannya kan Y total sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Meskipun cara mencarinya harus lewat nurunkan dulu gitu ya. Nah sudah, kita masukkan, berarti YP-nya sudah masuk, ini tadi yang homogen ya. Terus sisanya apa? Tadi ada syarat awal ya. Jadi ada syarat awal gitu ya. Ada syarat awal, maka dia ya dimasukkan. Nah syarat awalnya kalau dia order 2 itu harus ada 2, itu Y berapa terserah, sama turunan Y ya. Jadi sama Y turunan pertama. Nah kebetulan Y aksen 0 itu 0 dan Y 0-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ya. Maksudnya ini saya sebenarnya nggak mau menghitungkan ya, tetapi hanya caranya ya. Jadi caranya ya sudah, ini kan sudah ketemu Y gitu ya. Jadi Y
ya tinggal masukkan saja Y0 gitu ya. Jadi Y0 kan sama dengan cos 0 ditambah sin 0 juga 0, ini juga 0 minus setengah. Berarti ini berarti berapa ya? Ini C1 gitu kan. C1 minus setengah ya. Nilainya sama dengan berapa? 1 ya. Jadi sebentar. Ya, jadi sama y aksennya juga sudah diturunkan, tinggal dimasukkan saja ya sudah ya. Jadi y0-nya 0, y0-nya 1 ini dimasukkan, nanti akhirnya dia adalah ketemu C1 C2. Jadi syarat awal itu adalah tugasnya itu adalah untuk menebak konstanta tetapi di bagian jawaban homogen ya. Jadi di bagian jawaban homogen ya. Terus ini ya. Yang berikutnya misalkan ini kok ada x kuadratnya, kan biasanya y kuadrat. Nah ini ya berarti ini harus pakai Euler-Cauchy gitu ya. Jadi Euler-Cauchy ya dimisalkan ya. Jadi misalkan x ini sama dengan ini ya xm gitu ya. Jadi y sama dengan xm. Jadi kita misalkan dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini kebetulan akarnya 3 dan 2 ya. Kemudian ini ya, jadi dia karena nggak ada apa-apanya ya berarti jawabannya hanya homogen saja ya. Jawabannya hanya homogen saja, nggak ada syarat awal, juga nggak ada partikularnya. Ini ya solusinya hanya homogen. Berikutnya nomor 3 ya. Jadi ini soal nomor 3 itu seperti ini, maka biasanya diarahkannya kepada eigenvalue eigenfunction ya. Jadi nah ini kita ambil ya fungsinya gitu ya. Jadi kita ambil fungsinya ya. Jadi kita ambil fungsinya ya saja ya. Jadi ini menjadi matriks ya, kemudian dicari ya. Jadi dia adalah ini aturan mainnya atau protokolnya gitu ya untuk mencari eigenvalue eigenfunction itu bahwa dia adalah determinan daripada A ini dikurangi I kali lambda ya. I itu apa? I itu adalah matriks identitas ya. Isinya itu ini, anggap saja ini kosongan gitu ya. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 0 ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 0 kali 0 ya. Atau kalau kemudian dikalikan ini gitu ya. Jadi dikalikan ini ya, maka hasilnya menjadi ini ya. Oh, ini ya. Ini determinan ini ya. Jadi determinan dulu ya, jadi determinan A ya. Jadi itu dikurangi 1, ini identitas kali lambda. Nah identitas kali lambda itu sama dengan lambda. Jadi matriks identitas kali lambda itu sama dengan lambda. Ya sudah berarti A minus lambda ya. Jadi A minus lambda ya sudah, yang kena lambda itu hanya miringnya saja, diagonal saja ya, yang sininya enggak, diagonal ininya yang arah sini ya. Berarti 2 minus lambda 1 minus 0 ya. Selebihnya berarti ini karena tidak terpengaruh ya dengan lambda, maka ya sudah ditulis apa adanya, terus dicari di determin ini ya, dikali silang ya, dideterminankan, terus habis itu disuruh menebak lambda 1 lambda 2, maka lambda 1 lambda 2 itu sebenarnya adalah nilai eigenvalue. Jadi eigenvalue eigenfunction itu hanya cara saja ya. Jadi metode saja ya. Nah berikutnya terus dimasukkan ya. Tadi dapat eigenvalue terus dimasukkan jadi eigenfunction ya. Eigenvalue eigenvektor kok eigenvektor ya. Jadi nah dimasukkan lambda 1. Nah polanya mana ya? Polanya ini ya. Jadi 2 dikurangi ini gitu ya. Jadi 2 dikurangi lambda, akhirnya nanti ini. Nah ini harus dikalikan dengan sesuatu, dikalikan suatu x1 ya. Jadi dikalikan x1 ini gara-gara lambda 1 ya. Bahwa ini nanti harusnya ya 2 ini ya, matriks kolom gitu ya. Matriks kolom. Jadi ini dikalikan berapa ya agar nanti hasilnya adalah 0 ya. Dan pengalinya nggak boleh 0 gitu ya. Ini nggak boleh 0 ya. Maka ketemunya 1 0. Jadi jangan besar-besar ya. Pokoknya dicari ininya
kan itu kan bisa juga 2 kali 0 gitu. Misalkan 2 dan 0 ya bisa. Pokoknya jangan besar-besar ya. Jadi pokoknya 1, pokoknya sekitar 1 min 1 gitu ya. Mungkin setengah sama 2, nah pokoknya sekitar gitu. Oke, lambda 2 juga sudah, misalkan dimasukkan ketemunya ini. Nah, nanti fungsinya di mana ya? Jadi fungsinya di mana? Nah, ini tadi kan akarnya lambda 1, ini kan 2, ini lambda 2, ini kan 1. Nah, itu kan sama dengan seperti C1 E pangkat berapa gitu ya. E pangkat 2 sama E pangkat 1. Nah, ini ya. Jadi itu tadi C1 E pangkat mana tadi? E pangkat 2 ya. Jadi ini adalah aslinya lambda 1 ya. Ini C1 E pangkat ini ya. Jadi ini apa itu lambda, apa itu eigen value-nya tuh fungsinya ini C1 E pangkat 2T ditambah C2 itu E pangkat T ya. Ini C1 C2 diganti A sama B juga ya. Terus nah ini tadi nilainya eigenvektornya dikalikan ya. Jadi karena ada 2 baris, nah hasilnya karena ada 2 baris ya. Jadi aslinya gini, Y1 sama dengan C1 gitu ya, E pangkat 2T plus C2 E pangkat T. Y2 sama dengan C1-nya nggak ada ya karena ini 0, kemudian ditambah minus atau minus C2 E pangkat T. Jadi aslinya jawabannya ada 2 baris gitu ya. Oke, nah sekarang kok ada ini? Kok ada apa tuh initial condition yaitu Y10, ya sudah dimanfaatkan saja, kan sudah ketemu tuh tadi jawabannya ini ya, homogen ya. Jadi kenapa homogen ya, karena ini enggak ada lebihannya ya. Ini kan enggak ada T misalkan plus E pangkat T, nah enggak ada G-nya ya, enggak ada GT-nya ya. Enggak ada GT-nya ya sudah ya, berarti dia kategori PD-nya PD homogen ya. Solusinya juga homogen ya. Nah ini ya, jadi dia tadi dipakai, jadi syarat batas itu adalah dipakai untuk menebak C1 dan C2 ya. Jadi untuk menebak C1 dan C2 dengan T-nya dimasukkan ya kan, itu tadi kan Y10 berarti kan Y1T ya, Y1T sama dengan 0, Y2T sama dengan 1. Ya sudah dimasukkan saja ya. Jadi ini dikalikan 0 ya. Terus kemudian nah ini ketemu C ini ya. Ya sudah ya, C1 C2 dimasukkan untuk melengkapi ini. Itu berarti eigen ya. Jadi itu tadi itu yang ditarget ya. Apa maksudnya ini ya, capaian ya. Untuk sampai ke UTS itu apa capaiannya? Harus ada separabel, eksa, kemudian Euler-Cauchy, kemudian eigenvalue eigenvektor ya. Terus kemudian sistem ya, sistem PD dipakai untuk menganalisa ini ya. Berikutnya, nah ini bedanya ya. Jadi ini ada dua hal, ada dua bentuk soal. Yang satu ini nggak ada RT-nya atau nggak ada GT-nya ya. Yang kedua ada GT-nya. Seolah-olah ada kayak partikularnya gitu. Kalau ini tadi PD homogen, ini ada partikularnya. Nah, apa yang membedakan gitu ya? Ya sudah, cara pertama itu adalah kayak sebelumnya untuk menebak eigenvalue eigenvektor ya. Jadi itu ketemu C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat min T gitu ya. Ini ya, jadi min T. Setelah itu eigenvektornya dipakai untuk menebak ini ya. Jadi ketemu akhirnya ini baru homogen, harus partikular. Kenapa ya? Karena ada lebihan ya. Lebihannya adalah 2T. Seperti RT tadi ya. Jadi cuma bedanya ini ada 2 baris ya. Maka posisinya harus seperti ini ya. Jadi itu Y aksen sama dengan AY plus G gitu ya. Jadi plus G di mana? G-nya. Jadi itu bentuk soalnya. Jadi seolah-olah ini bentuk, ini kan Y ya. Ini kan Y1, Y2 diwakili oleh Y gitu ya. Jadi ini adalah Y aksen sama dengan ini kali Y gitu ya. Kemudian ditambah GT atau ini diwakili oleh AY gitu ya. Jadi Y aksen
ini loh, bentuk pola ini sama dengan Y aksen. Meskipun ada dua tapi diwakili saja bahwa Y aksen sama dengan, ini kan ada dua baris ya. Jadi Y aksen sama dengan AY plus GT gitu ya. Plus GT. Ya sudah, di mana GT-nya, jadi GT-nya adalah 2T dan 0 dari mana? Dari ini gitu ya. Nah, sekarang kita garap untuk yang GT, yaitu sama seperti Y partikular atau jawaban partikular, sama kan hasilnya ini kan, T ini ya, T ya. Jadi T berarti apa? Berarti T pangkat 1, jadi terserah konstantanya apa. Ini kebetulan dipilih K1 ya. K1T ditambah T pangkat 0, berarti T pangkat 0 kan 1, berarti ditambah konstantanya K0. Ini boleh sembarang ya, boleh A, boleh B, boleh gitu ya. Oke, sekarang kalau diturunkan, ya sudah, K1T kalau diturunkan adalah K1 ya. Kemudian K0 diturunkan kan 0, 0 diturunkan juga 0. Ya sudah, ini hasilnya ini ya. Terus kemudian terus diapain gitu ya, diapain gitu. Nah, nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ibaratnya K1T plus K0 sama dengan 2T gitu ya. Ya. K1 ya. K1 0 dapat dari mana sih ya? Ini ya. YP aksen. Jadi ini harus ngikuti polanya ini ya. Jadi bahwa Y aksen sama dengan AY plus G ya. Y aksennya diambilkan dari mana? YP aksen ya. Berarti kan K1 ya. K1 0 gitu ya. Dipindah ya. K1 0 kali A gitu ya. Kali A kali Y. Y-nya dapat dari mana? Ya Y-nya ini ya. Y-nya ini gitu ya. Jadi Y aksen diambilkan dari bawah, Y-nya ini dikalikan P. A-nya dikalikan apa? Dikalikan apa itu tadi? Yang aslinya ya, yang ini depan ini ya. Ya ini ya 20 ini ya. Yang depan ini kan 203 1. Ya. Ya sudah ya. Jadi 203-1 kali Y pang P ya diambilkan ya. Jadi YP K1T plus K0 bawahnya 0 ditambah G ya. Jadi ini akhirnya seperti ini. Nah, habis itu nilainya sama dengan berapa gitu ya. Jadi K1 0 itu dapat dari mana? K1 dan 0 ya. K1 dan 0 ya ini karena K1 0 ya. Terus dapat ya ini tadi AY ya, kali ini ditambah G, G-nya adalah ini. Ya sudah ya, kita selesaikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Ruas kiri ya sudah ini ya, jadi ini kan satu seret gitu ya. Jadi kita misalkan K1 sama dengan 2 kali K1 plus 2K1T gitu ya, ditambah 2K0 gitu ya, ditambah 2T ya. Jadi aslinya ini kali ini ya. 2T-nya ini kan ya ditambah saja. Terus berikutnya ya ini kan 0 ya. 0 sama dengan ya ini ya. Ditambah 0 ya. Jadi 0 sama dengan 2 kali ini ya. Jadi itu 0 ini. Oh, ini kita selesaikan dulu aja ya. Jadi ini kan kalau mengali itu kan gini ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini ya. Jadi ingat ya, K1 sama dengan 2 kali ini satu baris ya. Kemudian 0 kali, yang kedua kan tidak berpengaruh ya, karena 0 plus 0 ya. Berarti hanya berpengaruh 2 kali ini ya. 2K1T plus 2K0, nah ini plus 2T ya. Terus habis itu ruas atau ini dikumpulkan gitu ya. K1 sama dengan 2K0, ini T ya. Berarti nanti ini, jadi ini ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Berarti nanti K1 sama dengan 2K0. Ini selesaikan dulu. 2K1 plus 2 kan ini ruas kiri nggak mengandung T, berarti nanti 0 ya. Jadi itu ibaratnya kita selesaikan dulu ya. Jadi 2K1 ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena ini sama dengan 0T ya. Jadi ini kan nggak ada T-nya ruas kirinya. Berarti 0T ditambah K1 gitu ya. Berarti yang mengandung T sininya nggak ada, berarti 0 ya. 2K1 plus 2 sama dengan 0. Maka K1-nya sama dengan 2K, oh ini ya,
2K1 sama dengan ini ke kanan ya. 2K1 plus 2 sama dengan 0. Berarti 2K1 sama dengan min 2. Maka K1 sama dengan min 1. Ya. Terus berikutnya ini ya. 2K0, nah ini 2K0 sama dengan K1 ya. 2K0 sama dengan K1 ya. K1-nya tadi sudah tahu minus setengah ya. Berarti K0-nya adalah min setengah ya. Nah, bagaimana yang kedua? Ya, jadi ini 0 ya. 0 sama dengan 3 pangkat ini ya. 3 ini ya, 3 terus minus 0 terus plus 0 ya. Jadi ini tidak ngaruh ya karena dia adalah 0 ya. Sebentar ya, maka ya sudah ya, ini K1 K2. Jadi Y sama dengan kita masukkan ke ini solusinya ya kan. Ini ditambah Y partikular kan, Y partikularnya kan ini ya. Jadi C1 bla 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 ditambah bagian ini dengan cara menambahkan konstantanya. K1 K0-nya sudah tahu ya. Oke, hasilnya adalah ini ya. Jadi ini berarti eigenvalue eigenvektor ya. Berikutnya lagi ya sudah, ini adalah solusi untuk ini sistem PD gitu ya. Jadi sistem PD dipakai untuk menyelesaikan kasus ya. Dalam hal ini adalah di dalam dunia elektro ya, yaitu dipilihkan rangkaian listrik ya. Ya sudah ya, ini dipraktekkan ya. Jadi ini adalah dipraktekkan diaplikasikan ya untuk ke bidang ya departemen kita, yaitu departemen listrik ya. Ya sudah ya, jadi ini hukum Kirchhoff gitu ya. Jadi hukum Kirchhoff itu dari rangkaian ini sumbernya kan sumbernya nggak ada ya. Jadi sumbernya adalah 0 ya. Jadi kan biasanya kan V sumber sama dengan V beban ya. Jadi karena ini sumbernya 0 berarti 0. Berarti 0 sama dengan tegangan R ditambah tegangan L ditambah tegangan C. Beban ini ya. Jadi sumber kan biasanya kan berlaku tegangan sumber sama dengan tegangan beban. Tegangan sumbernya 0 ya. Bebannya ini VR ditambah VL ditambah VC ya. Habis itu rumus umumnya kan VR sama dengan I arus kali R ya. Tegangan VL sama dengan LDI per DC. Nah ini ya, yang satu mengandung turunan, yang satu mengandung integral ya, mengandung integral ya. Jadi ini habis itu dimasukkan nilainya ya, ketemu persamaan P ini ya, persamaan diferensial ini ya. Ini seperti PD homogen ya, karena sebelah kanannya nggak ada ininya ya. Nanti kita lihat, nah ini kita selesaikan. Karena ada turunan, ada juga integral, yang satu turun satu, yang satu naik satu, maka didesekkan sekalian ya, diturunkan sekali satu ya. Maka nanti 6i-nya ini menjadi turunan 1, ini menjadi turunan kedua, yang integral menjadi biasa ya. Jadi menjadi real gitu ya. Oke ya. Nah, hasilnya menjadi ini ya. Kemudian dibalik turunan yang paling susunannya biar bagus. Yang turunan paling besar nomor 1, ini nomor 2 ini ya sudah ya. Terserah mau pakai cara apa ya. Ini jelas bahwa dia adalah order 2. Dan rupanya ya sudah, akarnya minus 50, berarti PD homogen ya. Jadi PD homogen biasa, nggak ada syarat awal, berarti C1 sama C2 nya juga nggak bisa ditebak ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang target kita ya, kita tutup ya. Jadi intinya berarti kan targetnya apa itu UTS itu kan ya separabel, eksak, kemudian Euler-Cauchy, kemudian eigenvalue, eigenfunction, eigenvektor, terus kemudian adalah sistem PD yang diaplikasikan pada rangkaian listrik. Oke ya. Berikutnya, ya kita stop lagi. Kita lihat ya. Kita lihat soal kita itu soalnya angkanya jelek ya. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya ini aja ya. Kita lihat soalnya ini, soalnya elektro.
apakah kita itu sama gitu ya. Oke ya, jadi kita lihat ya targetnya ya, jenis soalnya ya, jenis soalnya. Nah ini ya, jadi ini nggak ada ya, nggak ada perintah apa-apa, cuman kerjakan 4 dari dari 5 soal. Ini mungkin harusnya 5 soal ya. Ya pokoknya ini kerjakan ya. Nggak tahu ya, perintah kerjakan 4. Oh ini kerjakan 4 ya. Jadi kerjakan 4 soal berikut. Nah ini salah ya angkanya. Biasanya kerjakan 4 soal berikut masing-masing. Oh ya sudah ya, berarti ini 4 soal ya. Ini dari bentuk soalnya saja ya. Jadi dari bentuk soalnya saja ini ya. Yang pertama ini kalau dikali silang ya, biar nggak ada per. Ini kan berarti kan x kuadrat plus 4y gitu ya. Kali dy sama dengan minus 2xy plus 3 dalam kurung kali dx. Ya berarti ini yang pertama adalah eksak ya. Jadi yang pertama adalah solusinya ya, PD untuk solusi eksak ya. Yang pertama adalah eksak. Terus yang kedua ya, nah ini kali silang ya. Jadi dy per dy, dx dx. Nah, berarti ini adalah separabel ya. Jadi ini separabel, ordenya orde 1, maka syaratnya cukup 1, y0 gitu ya. Kalau ordenya 2, kalau ada syarat awal butuh 2, yaitu y0 sama y aksen 0. Meskipun sebenarnya tidak harus 0 ya, berapa gitu pokoknya. Oke ya, jadi ini sudah bahwa dia adalah unsur PD eksak. Kemudian ini adalah PD separabel. Nah, sudah ya. Terus berikutnya. Nah, ini berikutnya. Selesaikan persamaan diferensial orde 2 berikut. Misalkan ini tadi orde 1 ya. Jadi soal pertama sama kedua adalah orde 1 ya. Nah, ini berikutnya adalah orde 2 ya. Orde 2 ini x kuadrat y kuadrat minus 4y plus 6y. Nah ini ingat ya bahwa y kuadratnya dia ada ini ada konstanta x kuadrat, berarti nanti dia diselesaikan dengan Euler-Cauchy ya. Dimisalkan bahwa y sama dengan x pangkat m dan seterusnya ya. Jadi ini meskipun dia nggak ada perintahnya apa-apa, maka 2A-nya itu sudah kelihatan bahwa dia harus diselesaikan dengan Euler-Cauchy. Terus berikutnya nih ya, jadi berikutnya y aksen ditambah minus 3y ditambah 2y sama dengan e pangkat x. Ya ini biasa aja ya, cuman ini bukan PD homogen ya, jadi ini non homogen. Jadi dicari dulu solusinya kayak barusan tadi K1 K0 gitu ya. Jadi ini kayak apa tuh, kayak tadi yang itu loh, sama dengan berapa tadi 2T, berarti kan harus ada K1T ditambah K0 T pangkat 0. Nah ini adalah E pangkat X ya. Jadi E pangkat X. Jadi E pangkat X berarti apa ini? Ya E pangkat X ya. Jadi dia dicari dulu solusi PD homogennya, nanti habis itu ditambah yang partikular ya, bahwa ini E pangkat X kayak gitu ya. Nanti kalau diturunkan turunan pertamanya berapa gitu ya, ya 1 E pangkat X ya terus gitu ya. Makanya dia ya sudah bahwa dia adalah E pangkat X ya. Ya sudah E pangkat, kan nggak ada kuadratnya juga ya, E pangkat X ya. E pangkat 0 ya 1 ya ditambah C gitu ya. Nah terus berikutnya, nah ini ya, jadi berikutnya bahwa nah ini selalu 22, jadi selalu 22 itu berarti yang pertama ini kan seperti PD homogen, tapi nanti solusinya harus karena dua sepasang ini ya, berarti ini kan Y sama dengan AY gitu ya, yang solusi A, terus ya tadi barusan tadi ya yang eigenvalue eigenvektor, sementara yang kedua ini adalah Y aksen sama dengan AY plus G. Nah tadi barusan ya, kan sama tuh.
ya. Jadi ini padahal ini soal barusan ya. Jadi ini adalah soal terbaru ya, punyanya elektro. Ya. Jadi di sini itu ya sudah, ini berarti eigenvalue, eigenvektor. Jadi itu eksak, kemudian adalah separabel, kemudian apa itu order 2. Order 2-nya itu yang satu Euler Cauchy, yang satu bebas. Kemudian yang satu ini ada 2 eigenvalue, eigenvektor. Ya, yang satu homogen, yang satu non homogen gara-gara ada T-nya tambahan ini ya. Terus dekatnya adalah solusi ini ya. Ini pun sudah diketahui ya. Jadi ini hukum apa ini ya? Ini ya loop tertutup ya. Ini hukum Kirchhoff juga ya. Bahwa tegangan E ya, ini. Jadi tegangan E kan sama dengan ini ya, tegangan di sini. Nah, ini kan satu loop tertutup. Sementara kalau misalkan mau loop kedua kan 0, nggak ada tegangannya. Ya sudah, ambil aja ini tegangan L2 ditambah tegangan R1 ya. Nah, sementara arusnya bagaimana? Nah, ini arus pas lewat. Nah, ini harus dimisahkan ya. Arah loopnya dimisahkan. Boleh bebas ya. Boleh misalkan ininya ke sini juga boleh. Toh nanti hasilnya mesti ujung-ujungnya adalah sama. Paling positif ganti negatif, nah kayak gitu ya. Jadi ini kebetulan dia adalah yang satu turun, yang satu ke sana. Berarti pas R2 ya, pas R2 dia kan yang satu ke bawah, yang satu ke atas ya. Yang satu yang bergantung, yang menang yang mana? Yang menang yang arah. Berarti yang menang I2. I2 dikurangi I1. Nah, pas depan yang menang siapa? Yang menang I1. Berarti I2-nya dia sebagai pengurang gitu ya. Jadi ini ada 2 loop. Ada 2 loop ya. 2 loop. Yang satu ada sumber tegangannya, yang satu sumber tegangannya adalah 0. Ini sudah dibuatkan ya, berarti sudah dibantu ya. Karena memang bukan rangkaian listrik gitu ya. Jadi gara-gara bukan rangkaian listrik, engkau dibantu ya. Ya sudah, ini ada dua apa itu? Ada 2 persamaan ya. Ada 2 persamaan, lebih-lebih nih dimasukkan nilainya ya. Dimasukkan nilainya, maka nanti akan ketemu persamaan gitu ya. Bentar ya, saya pernah ngerjakan enggak? Kita agak cari. Sampai semua masuk ya, ada temenmu yang enggak masuk satu.
juga ya. Tadi kuncinya juga yang barusan tadi, yang apa tadi, PPT tadi, soal tadi ya. Sebagai ini ya, ini kan semua stop klik tanda silangnya ya. Jadi ini yang tadi yang soal nomor 4 ini kan nggak ada perintahnya apa-apa ya. Jadi semuanya nggak ada perintahnya harus kerjakan cara eksak apa ini ya. Jadi ini bebas ya. Tetapi bebas itu kan juga nggak mudah ya, kecuali sudah tahu bahwa oh ciri-ciri ini harus eksak, harus separabel, harus Euler-Cauchy, harus eigenvalue eigenvektor. Nah, kalau melihat ini ya, jadi ini tadi kan terserah ini mau solusi pakai apa ya, tetapi karena ini ada 2 baris ya. Jadi ada 2 baris ya, berarti dia solusinya pakai apa ya, lebih-lebih ada turunannya juga ya. Jadi ada turunan juga, maka dari sini aja sudah kelihatan bahwa ini solusinya harus pakai eigenvalue eigenvektor gitu ya. Jadi soal kayak gini ini ada 2 baris gini ya, harus eigenvalue eigenvektor gitu anunya, keputusannya gitu ya. Jadi keputusannya harus eigenvalue eigenvektor. Cuman itu angkanya juga nggak enak. Itu soalnya elektro ya. Kita itu ya lebih nggak enak lagi soalnya. Bentar, bukannya sudah. Ya. Jadi ini ya. Jadi dimasukkan nilainya, terus habis itu eigenvalue eigenvektor ya. Jadi ketemu eigenvalue eigenvektor gitu. Jadi ini berarti kan homogennya gitu ya. Oh ya sudah ya, cuman ini karena kalau saya kan suruh PD-nya, nah ini cuma ketemu akarnya saja. Ya tinggal termasuk ini ya, nanti sama dengan C1 sama dengan ya, ini juga nggak disuruh eigenvektor ya, dia hanya suruh mencari akar-akarnya saja ya. Jadi perintahnya tadi mencari eigen saja ya, ya sudah ya, jadi nggak ada apa-apa ya. Susun persamaan diferensial untuk mendapatkan fungsi I1, I2, sudah carilah eigenvalue ya sudah, nggak disusun mencari ini ya, sudah ketemu lambda 1, lambda 2 ya sudah. Kalau saya kan tak suruh mencari persamaannya. Oke ya. Itu adalah terkait sama target UTS. Ya sudah ya, bahwa apa yang kita pelajari itu sudah selesai ya. Karena targetnya yaitu PD1, PD2 gitu ya, PD1, PD2 yaitu tadi diwakili oleh separabel eksak, kemudian PD2 tadi tadi ada Euler-Cauchy sama bebas gitu ya. Terus kemudian eigenvalue eigenvektor juga order 2, malah order 1 ya, turunan pertama. Kemudian ini ya ditambah dengan sistem PD ya. Jadi PD yang sudah dalam bentuk sistem atau aplikasi ya, akhirnya dipakai untuk aplikasi rangkaian listrik ya. Oke ya, hari ini kita ganti topik ya. Jadi ganti topik yaitu lompat ya. Jadi kalau dari buku bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sekarang adalah lompat bab 10 ya. Jadi nanti adalah bab 10, 11, 12 ya. Nah ini ya, jadi ini bab 10. Bab 10 nggak enak ya, semakin sulit. Jadi semakin sulit, ini adalah bab 10 ya. Tapi nanti saya biasanya punya PPT sendiri ya. Jadi kalkulus ya, integral ya, vektor ya, ada vektornya ya. Jadi kalau kan besaran itu ada 2, yang satu adalah ya, itu adalah skalar, dia hanya punya nilai saja. Makanya yang eigen ya, ada eigenvektor ya, berarti ada X1, X2. Jadi ada besaran yang skalar itu hanya nilai saja. Terus yang kedua adalah besaran vektor, selain nilai dia punya arah ya. Nah ini sebenarnya
ketemu lagi itu di medan elektromagnetik ya. Jadi medan elektromagnetik itu nanti dia akan dalam bentuk vektor ya. Jadi medan-medan listrik, medan magnet itu adalah vektor. Dia selain nilai punya arah dan menggunakan 3 dimensi ya. Sistem koordinatnya sih ada 3 macam ya. Koordinat kartesian ya, 3 dimensi, kemudian koordinat koordinat silinder, yang kedua adalah koordinat bola. Nah, dalam kasus 3 dimensi itu kita itu tidak termasuk ya. Jadi kalau 3 dimensi itu semuanya ada di hadapan kita. Engkau pandangin saja pojok ruangan itu ya. Pojok ruangan itu ada yang lantai ya. Lantai itu kan ada ke kanan, ke kiri, sama ke atas menuju ke langit, ke langit-langit. Nah, itu sumbunya itu ya. Jadi 3 dimensi itu anggap saja itu di pojok ruangan. Itu yang satu ke lantai, yang ke kiri itu sebelah kiri sumbu X, sebelah kanan itu jadi itu kayak panjang kali lebar gitu ya. Yang satu sumbu Y, yang ke atas adalah sumbu Z ya. Itu adalah tiga dimensi. Jadi itu kalau kita pakai biasanya Hayat gitu ya, William Hayat itu dia tuh pakai XYZ. Tapi ada juga yang pakai IJK gitu ya. Jadi IJK ya. Jadi arahnya itu ke arah sumbu I, sumbu J, sumbu K. Ya, kita mulai ya. Ini ya. Jadi ini adalah integral garis ya. Jadi untuk menghitung panjang gitu ya. Jadi untuk menghitung panjangnya berapa? 2 meter. Nah, itu sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik dari ujung satu ke ujung yang lain ya. Nah, itu bisa dihitungnya dengan menggunakan integral garis gitu ya. Kalau ujung ke ujung saling ketemu maka membentuk loop tertutup. Nah, itu nanti jaraknya jadi 0. Jadi meskipun lintasan tapi nanti dia kembali lagi, maka A sama B itu nanti jaraknya adalah 0 ya. Kalau ini sama B jaraknya berapa? Nah, itu adalah integral garis dari suatu fungsi yang disebut C ya. Jadi C, fungsi C, kemudian batasnya dari A sampai koordinat A sampai B. Kalau ini nanti adalah 0 gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kenapa ini kok? Jadi di sini ya, jadi ini RT suatu fungsi ya. Jadi suatu fungsi RT dia ada 3 sumbu ya. Jadi nanti misalkan yang satu misalkan XT, YT, ZT ya. Jadi itu nilainya XT, jadi nilainya XT karena ini ada fungsi waktu, YT ditambah ZT. Nah, itu identik dengan ini. Nilainya XT arahnya ke I ditambah, makanya tadi kita bayangkan di pojok ya, di pojokan ruangan itu kita lihat ke lantai ya, itu kan ada sumbu ke sebelah kiri, terus di depan kita sama ke atas ya. Jadi IJK ya. Jadi nah sementara ini tadi nilai ya, nilainya XT, nilainya YT, T tertentu gitu ya, nilainya ZT, terus arahnya ke I, ke J, ke K. Meskipun sebenarnya dia juga menunjukkan ini suatu lokasi tertentu ya. Jadi suatu titik tertentu tetapi dilihat dari 3 sudut pandang. Oh, ini ya, nanti ke kiri dulu gitu ya. Ke arah I dulu sejauh XT, habis itu ke arah J sejauh YT, kemudian dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi untuk menjangkau suatu lokasi itu ancer-ancernya itu seolah-olah begini. Jalan ke arah I sejauh XT. Habis itu lanjut belok ke arah sumbu J, ke arah J sejauh YT. Habis itu ganti arah yaitu ke arah K sejauh ZT. Nah, itu disitulah lokasinya. Nah, ini ya, jadi itu karena ada besaran sama arah, nah itulah yang disebut dia adalah vektor.
Oke ya. Suatu integral garis, nah jadi integral garis tadi contohnya ini ya, ini tidak membentuk tertutup ya, jadi untuk menghitung panjang gitu ya. Jadi suatu integral garis gitu ya, dari suatu fungsi vektor yaitu C ya, atau diwakili oleh fungsinya fr ya, kemudian RT ya, maka dia ditunjukkan oleh ini. Jadi ini lintasannya itu ditunjukkan oleh C ya. Di C itu bukan fungsi ya. C itu adalah lintasannya itu seperti ini ya, meliuk tadi seperti huruf S yang kebalik ini ya. Jadi ini diwakili oleh C gitu ya. Jadi berapa sih panjangnya? Nah, itu adalah integral daripada FR itu fungsinya kemudian ke arah dr ya, ke arah dr. Nah, itu identik dengan A kali B gitu ya. Jadi itu integral garis ya. Jadi integral garis kemudian dari titik A ke B ya, dari mana A ke B-nya? Ya tadi dari apa itu AB ke ini ya, cuman ini A besar B besar ya. Ini kan rumus umum ya, dari A ke B itu sama dengan F kemudian RT kali R aksen T dt. Lebih ini ya. Jadi kita harus membayangkan kok bisa begitu. Nah, jadi ini kita ngomong seperti kayak kecepatan gitu ya. Jadi itu seperti kecepatan. Jadi kecepatan itu sama dengan fungsi jarak. Nah, jadi itu arus ya. Arus itu sama dengan dq per dt. Nah, jadi arus gitu ya. Jadi arus itu arus. Jadi arus itu sama dengan D, jadi dq gitu ya, dq per dt ya, dq per dt ya. Jadi ini kecepatan, bedakan ya. Jadi kalau jarak itu kan cuma besaran, terus kecepatan itu orde 1. Jadi atau ini ya, jadi kecepatan itu biasanya apa? Velocity atau F sama dengan dl gitu ya, dl per dt. Jadi kecepatan sama dengan dl per dt. L-nya itu adalah jarak ya. L itu adalah jarak, T adalah waktu. Jadi perbandingan antara jarak per waktu itu adalah kecepatan. Jadi ini, nah kecepatan sendiri jarak. Jadi kecepatan sendiri disebut dia adalah turunan pertama ya, karena dq per dt atau dl per dt gitu ya. Jadi dl per dt. Nah, sementara kalau dia adalah percepatan, nah ini kalau ada percepatan biasanya simbolnya A gitu ya. Perubahan kecepatan ya. Jadi perubahan kecepatan. Jadi d per dt gitu ya. D per dt dari mana? Dari V. Jadi kalau dv per dt itu sama dengan A, itu menjadi turunan kedua gitu ya. Jadi kalau V itu dl per dt itu turunan pertama, kalau A itu percepatan sama dengan dv, perubahan kecepatan sebagai fungsi waktu itu menjadi turunan kedua. Nah, kalau ini tuh fungsi pertama ini seperti dr per dt, berarti R-nya itu jarak ini ya. Jadi R aksen ini sama dengan turunan pertama, membayangkan kayak kecepatan ini ya. Jadi kecepatan ini sama dengan dl per dt ya, cuman ganti aja ya, ganti simbol saja ya, bahwa di situ ya kita ngikuti simbolnya di ini ya, di buku ya. R aksen sama dengan dr per dt, atau ini sebenarnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Ya sudah, ini tadi kan berarti dr-nya kan jarak ya. Ini cuma ganti saja ya, bahwa jarak itu berarti sama dengan apa ya ini? Berarti kalau jarak berarti kan sama dengan R aksen kali dt ya, tinggal ganti aja ya. Jadi aslinya ini adalah FR kali DR, FR kali DR, maka menjadi FR. Nah, DR-nya itu diganti ya, DR-nya diganti R aksen kali dt ya, berarti kecepatan kali waktu ya.
kecepatan kali waktu itu sama dengan jarak, ya. Jadi ini ada sama dengan jarak. Oke, ya. Jadi, nah DR sendiri, nah ini ya. Jadi ini jarak sendiri itu dipengaruhi atau memiliki komponen DX, DY, DZ. Nah ini masuk lagi. Sudah ini ya, berarti ini dianggap sumbunya XYZ, ya, bukan padahal tadi ngomong IJK. Nah ini yang ini aja tidak konsisten, ya. Yang sebelumnya tadi dia kan muni IJK gitu ya. Mana tadi ya? Baru bisa. Nah, ini sendiri dia adalah IJK gitu ya. Sementara ini dia berubah ya menggunakan XYZ ya. Jadi DR sendiri itu ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z ya. Maka ya sudah tinggal memasukkan FR. Nah ini berarti kan FR-nya ada komponen F1 ke arah DX ditambah F2-nya ke DY, atau boleh ini FX DX gitu ya. Cuman ya sudah, ini dia ngomong satu ya, F1 DX ditambah F2 DY, F3 DZ. Sebenarnya ini bisa FX DX, FY DY ditambah FZ DZ. Nah, gara-gara ini tadi bahwa DR itu bisa atau DX itu bisa diganti dengan turunan kali waktu, ya, jadi turunan kali waktu. Ini berarti menjadi F1 X kuadrat ya, F2 Y kuadrat, F3 Z kuadrat. Nanti terakhirnya dikalikan DT. Jadi itu DX itu sama dengan X aksen kali DT ya. Dikali DT. Oke ya. Nah ini ya, perbedaannya ini ya, jadi C ya. Jadi kalau tadi ini menjadi integral garis biasa yang ujungnya tidak ketemu ya. Nah bagaimana kalau ujungnya ketemu seperti ini tadi ya, yang kedua ya. Nah kalau ujungnya ketemu ini menjadi integral tertutup atau membentuk loop tertutup. Ini ya tandanya integralnya dikasih lingkaran di tengah ya. Jadi ini disebut integral tertutup. Jadi ujung start sama ujung stopnya dia adalah sama. Ya kalau dibilang jarak tempuhnya menjadi 0 gitu ya. Oke, nah sekarang kita ini ya, kita misalkan ya. Nah ini nanti agak susah nih ya. Ya sudah, kita ini cuman pakai rumus ini aja ya, pakai rumus 3 ini ya. Jadi, nah ini apa yang dimaksud, atau ini mungkin disuruh mencari apa ini ya? Kenapa? Potong. Jadi ini ya, jadi ada suatu fungsi ya, fungsinya adalah FR Z X Y, arahnya IJK ya. Ini ya, apa tuh molah malih ya, kan tadi X Y Z, sekarang ya IJK ya sudah ya. Jadi ini sudah ditentukan bahwa kalau ada suatu fungsi Z X Y, jadi karena Z X Y-nya itu dia dipakai untuk nilai ya. Jadi Z X Y ya, itu maksudnya adalah, jadi urutannya meskipun ini Z tetapi ini adalah arahnya adalah I dulu, J kedua, J kemudian K. Jadi ZI ditambah XJ ditambah YK. Ya. Dia helik itu seperti spiral. Ya, jadi seperti spiral tuh. Sementara RT, nah jadi ini RT itu sama dengan cos T sin T 3T. Maka ini sama saja dengan cos T I. Nah, ini oke ya. Ingat ya, untuk vektor ya, jadi besaran vektor itu selain
punya nilai, ada juga arah. Ditandai dengan kalau penulisan di buku teks itu bold ya. Jadi besaran vektor itu ditandai oleh, kalau dia vektor itu bold. Kalau engkau nulis di kertas gitu ya. Kalau engkau tulis di kertas, tulis tangan kan nggak mungkin ngurek-ngurek bold. Nah, jadi kalau vektor itu ditandai dengan tanda curek di atas. Jadi kalau besaran vektor misalkan A vektor gitu ya. Jadi kalau A vektor itu adalah begini ya. Jadi misalkan A vektor itu adalah ini ya. Ini ya. Jadi A vektor itu dikasih tanda ini ya, tanda garis itu, atau B vektor gitu ya, ditambahi ini. Jadi nggak perlu ditebel-tebelin gitu ya. Nah kalau teks itu ditebelin, tapi kalau kita ditulis tangan itu dikasih tanda ini menunjukkan vektor ya. Oke ya, jadi Fn ini vektor juga, ini RT-nya juga vektor, berarti kalau dia adalah cos T, sin T, 3T maksudnya adalah cos T arahnya I, sin T arahnya J, 3T arahnya K. Oke, ini kan disuruh menghitung ini tadi seperti ini disuruh menghitung seperti ini ya, bahwa FR kali DR gitu ya. Jadi itu adalah menghitung panjang ya, menghitung nilai ya. Oke ya, jadi ya ini kita ikuti saja rumusnya bahwa dia adalah FR kali DR, atau boleh R aksen kali DT gitu ya. Nah ini pilih mana, FR DR atau FR. Nah ini DR-nya diganti R aksen ditambah DT ya. Kita lihat jadi mana yang tersedia gitu ya. Nah ini yang tersedia adalah RT ya, berarti nanti FR kali RT gitu ya. FR kali RT. Jadi ini FR kali RT, tetapi kita lihat ya, dari persamaan 4 maka XT-nya sama dengan cos T, terus YT-nya sama dengan sin T, ZT-nya sama dengan 3T. Oke ya, ini dari ini ya, dari persamaan 4 ya. Terus kemudian FR kali R aksen T. Oh, jadi ini kita ambil bergantung ya. Jadi ini dia memilih ini pakai cara ini. Tetapi masih belum diintegralkan kan. Kalau integral ini kan pasangannya kan DT ya. Pasangannya kan DT. Jadi ini masih FR kali R aksen T gitu ya. Berarti mencari hasil kali, ini sama dengan hasil kali itu ditandai produk titik ya. Jadi produk titik. Ini ya. Jadi kalau produk titik itu yang bisa dikalikan itu harusnya itu apa nih? Kalau saya biasanya itu ngajar ini ya, ngajar Medan ya. Jadi kalau produk titik itu adalah ya ini ya. Kalau vektor A kali B, ini kalau nggak kuliah di kelas nggak enak ya. Lebih-lebih saya alat ininya nggak bagus juga ya. Jadi kalau produk titik ini kan ada produk titik ya, misalkan vektor jadi itu ada gini ya, jadi ada dua vektor gitu ya. Jadi misalkan ada vektor A, nah ini ya, kali vektor B ya, produknya produk titik ya. Ada juga misalkan ini A, ini produknya produk silang, ini beda ya. Jadi ini beda ya, harusnya itu kuliah apa ya, Medan ya. Jadi ini produknya adalah produk titik. Jadi kalau produk titik ini sebenarnya kan ada kak nanti bentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ini kita lanjutkan. Oke ya, jadi dia dipilih menggunakan R turunan. Jadi dia pakai turunan, berarti RT-nya diturunkan ya. Jadi RT-nya diturunkan. RT-nya tadi apa? Nah, ini diturunkan ya, berarti cos kalau diturunkan ya, jadi cos kalau diturunkan jadi min sin. Sin kalau diturunkan jadi cos. Kemudian 3T kalau diturunkan jadi 3. Nah, ini ternyata dia ini solusinya dia adalah memilih pakai RT.
produknya produk titik ya. Depannya FR-nya masih sama. FR-nya ya. Jadi FR-nya dia sama dengan tadi kan sudah tahu apa tuh? Ini ya. Z-nya itu sudah tahu bahwa Z-nya itu sama dengan 3T ya. 3T. Kemudian Y-nya itu sama dengan sin T. Nah, ini ya. Kemudian yang tengah itu X. Nah, X itu sama dengan cos T. Cos T arahnya J. Habis itu sebenarnya ini kan perkalian silang. I kali I kali J, I kali K, J kali I, J kali J, J kali K, kemudian K kali I, K kali J, K kali K. Ini sebenarnya aslinya itu ada 9 perkalian ya. Tetapi ya yang ada nilainya itu bila sama. Misalkan I kali I gitu ya. I kali I itu 1 ya. Jadi karena apa? Produk ini ya, jadi produk A. Aduh ya. A kali B itu sama dengan vektor A kali vektor B, kemudian cos produk titik itu sin atau cos ya. Cos sudut yang mengapit. Sin ya kayaknya. Ya. Jadi dia ada nilai enggak cos. Dia ada nilainya kalau cosnya 0. Ya, berarti kalau apa I kali J, AI kali IJK ya. AI kali ini kan beda 90. Ya, beda 90 itu kalau cos ya 0. Makanya baru benar kalau sesama ya. Jadi kalau I kali I ya, arahnya I dengan arah I kan sudutnya 0 ya, karena dia berimpit bertumpuk ya, berarti sudutnya 0. Maka dia meskipun ini ada 9 perkalian, tetapi yang ada nilainya itu hanya I kali I, berarti ini 3T kali sin T gitu ya. 3T kali sin T ditambah apa itu? Cos T kali cos T, berarti cos 4T. Kemudian cos T kali 3K ya. Jadi ini cos T kali 3 gitu ya. Nah, sementara I kali I apa itu I kali I itu menjadi 0 atau 1 sorry, cos 0 sama dengan 1. Jadi menjadi hilang. Jadi arahnya hilang, akhirnya menjadi apa? Seolah-olah menjadi konstanta. Ya, cuman konstantanya masih mengandung T gitu ya. Jadi di sini akhirnya ini tadi kan hasil perkaliannya kan masih FR kali DR aksen ya, kali habis itu untuk apa? Ini berarti nanti adalah diintegralkan. Nah, karena ini kita lihat ya, arahnya ini ya, ini arahnya ini dia adalah, anggap saja ini ditunjukkan oleh lurusnya ini, berarti dia adalah membentuk 360 ya, berarti identik dengan 0 sampai 2pi ya. Jadi kenapa kok 0 sampai 2pi? Nah, nanti diasumsikan ini ujung dengan ujung ya, tapi dia membentuk spiral ya, bukan lingkaran ya. Maka dia ujung dan ujung itu lurus, berarti sudutnya 0 ketemu dengan sudut 360 derajat. Jadi dia membentuk satu lingkaran, tetapi dia spiral ya, ketarik ke atas. Maka dia ini batas apa itu kurvanya ya, itu dari 0 sampai 2pi. Terus dimasukkan fungsinya, kemudian dikalikan dt ya sudah. Dihitung integralnya, habis itu nah ini masih sebenarnya perjalanannya masih panjang ya. Terus habis itu dia nanti dimasukkan nilainya ya. Jadi sin T, ingat ya, 2pi sama dengan 360 ya. Pi ini ya, ini kebetulan 0 ya. Kalau pi sama dengan 180 ya. Jadi 2pi-nya jangan 2pi ya, tetapi diwakili kalau pakai sin T cos T itu adalah 360 ya, jangan pakai pi, nanti adalah dalam radian ya. Akhirnya ini ya, ketemu jaraknya. Ini sebenarnya adalah dia menghitung ini panjangnya ini. Dia adalah sebenarnya adalah menghitung panjangnya ini. Nah, dia ketemu 21,99. Nah, ini ya makin susah. Nah, ini ada pilihan-pilihan tadi ya.
KV kali DR ini kalau bisa dikalikan ya. Jadi itu berapa kali panjangnya atau berapa kalinya gitu ya. Nah, itu bisa saja ya. Jadi ini kali fungsi. Nah, ya. Jadi ini ya, F kali DR. Ya, cuman DR-nya kan tadi bisa diganti dengan R aksen kali DT gitu ya. Terus, nah ini ya, jadi ini bisa perkalian K, konstantan K, terus bisa juga dua vektor ya. Vektornya ada dua. Yang satu F, yang satu G. Ya, bisa juga ini ya. Jadi ini penjumlahan ya. Jadi ini bisa kayak penjumlahan F terhadap DR ditambah G terhadap DR. Ya, ini namanya apa nih? Perkalian konstanta ya, atau multiplikasi atau perkalian pakai konstanta, sementara ini penjumlahan ya. Penjumlahan. Kalau ini apa ini? Ini C1 C2. Oh, bisa. Oh, ini ya. Jadi C di sini misalkan ini berlaku kalau arahnya beda ya. Jadi kalau arahnya atau anggap saja sama-sama F. Nah, ini bisa jadi A kali sampai B itu bisa dicicil ya. Jadi bisa ini A sampai sini dulu, kemudian ditambah, oh ini C-nya beda ya, ditambah dari sini ke sini. Jadi lanjutan ya, ditambahkan ya. Oke. Motivasi lain, oh ini integral garis ini sebenarnya adalah menghitung panjang gitu ya. C ini ya. Harusnya di clear. Ini ya. Nah, tadi ya, jadi ini apa ya, F kali DR itu bisa juga ditulis dalam bentuk lain. Kan tadi kan ada turunan ya. Turunan dari jarak itu sebenarnya adalah sama dengan kecepatan. Jadi tadi kan ada R ini ya. Jadi R aksen T. R aksen T R aksen T itu sama dengan kecepatan. Jadi R aksen T itu sama dengan adalah kecepatan kali DT ya. Jadi sama aja ya. Tadi kan sudah tak jelaskan. Nah, terus ini ya. Ini dari ini fisika ya, bahwa usaha itu sama dengan kan hukum apa ya? Hukum Newton ya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 bahwa F ya, jadi F kali percepatan ya, M kali A gitu ya. Oh sorry usaha ini ya. Jadi usaha itu F kali S ya. F-nya itu adalah gaya, S-nya itu adalah jarak. Jadi gaya kali jarak itu sama dengan usaha. Ini makin angel ya. Jadi ya ini sudah zamannya apa SD apa SMP gitu ya. Jadi usaha sama dengan gaya kali jarak. Ya, gaya kali jarak. Gaya itu sama dengan vektor ya. Koyok ya. Kemudian nah ini jaraknya. Jaraknya ini ada arahnya ya, ada arahnya. Jadi itu adalah DR ya. Nah, ini identik dengan FR. Nah, DR-nya tadi bisa diganti dengan R aksen kan? R aksen ini sama dengan V, kecepatan kali ya. Jadi jaraknya itu diganti dengan kecepatan kali waktu ya. Kecepatan kali waktu itu sama dengan jarak ya. Sama dengan DR ya. A sampai B ya. Sudah ini ya. Oh ya, ini hukum kecepatan ini ada, saya nggak lihat ya. Jadi ini hukum Newton kedua ya, bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, percepatan sendiri apa? Perubahan dari kecepatan, turunan dari kecepatan ya. Turunan dari kecepatan itu sama dengan percepatan. Oke ya, jadi kalau F, nah jadi ini ya. Jadi usaha sama dengan F kali S ya. F kali S, sementara S sendiri itu sama dengan VT kali DT ya. VT kali DT. Oke ya, jadi ini adalah usaha. Sementara gaya sama dengan massa kali percepatan
ya. Nah, percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan atau turunan pertama dari kecepatan. Tadi sudah tak jelaskan, ya. Sehingga kalau dikaitkan ya sudah bahwa gaya sama dengan massa. Berarti kan gini, gaya kali jarak. Berarti kan massa gayanya sendiri sama dengan massa kali percepatan, ya. Massa kali percepatan. Jadi ini ya, massa kali percepatan dari mana? Turunan dari pajak kecepatan, kemudian dikalikan jarak. Jarak sendiri sama dengan V kali dt, ya. Jadi V kali dt, ya. Terus kemudian massa V kali V. V kali V. V kali V turunan. Terus dt. Oh, V dt. Ini. Jadi dt ini percepatan. Ini kok dibagi dua. Ini mungkin diambil rata-rata. V kuadrat setengah mv kuadrat. Jadi kayak hukum mana itu? Hukum apa itu? Apa itu bom atom itu? Hukum energi kinetik. Ini berarti dia pakai nih ya, rata ya, pakai rata-rata setengah ya. Jadi massa mv kuadrat. Nah, mv kuadrat dapat dari mana? Ini turunan dari V. V kalau dia kali dt. Oh ya. Jadi atau V atau jadi ini ikut. Nah, ini ikut mana? Berarti dia harus ininya diturunkan. Kalau dia diturunkan, ini diturunkan kan harus dapat pelampiasan ya. Dapat pelampiasan ya. Jadi kalau ini nih turun, ini apa? Ini kan yang satu sudah percepatan kali kecepatan. Terus ini mau diubah masuk ke percepatan semua. Ya. Berarti turunan ya. Jadi ini diturunkan. V diturunkan terhadap T. Ya memang setengah. Setengah V turunan. Ya benar-benar. Jadi V-nya ini diturunkan. Akhirnya menjadi V diturunkan kan V pangkat 1. Jadi menjadi setengah ya. Jadi menjadi setengah V kuadrat. Jadi V turunan ya. Terus habis itu digabung ya, benar-benar setengahnya muncul ya. Setengahnya muncul. Enggak susah. Terlanjur dioret-oret. Sudah habis itu kita suruh menghitung ya. Nah, ini berikutnya. C. Oh, ini tambah 3. Nah, bagaimana kalau komponennya 3 nih ya? Jadi itu adalah integral garis untuk lintasan ya. Kalau tadi kan cuma garis. Nah, kalau lintasan ya. Jadi kalau lintasan itu seperti link ya. Jadi kalau orang Telkom, link itu TXRX1 itu adalah link. Tetapi kalau dia misalkan gini ya. Praktis. Jadi kalau tadi integral garis seolah-olah itu cuma satu link ya, dari titik ini ke titik ini. Nah, kalau lintasan ini gabungan dari beberapa link ya. Nah, ini lintasan ya. Jadi lintasan independen ya. Jadi terminologi ya. Jadi kalau lintasan ya berarti dia mungkin ada beberapa ini ya, beberapa segmen gitu ya. Nah, ini F secara umum kan rumusnya FR kali DR gitu ya. Nah, sekarang kalau komponennya banyak gitu ya. Jadi kalau komponennya banyak, misalkan ada 3 tadi, misalkan ke DE, DY, DZ gitu ya. Bisa F1 ke DE ditambah F2 ke DY, kan sama-sama panjang ini ya. Jadi menghitung dulu ke ini ya, yang pertama. Menghitung dulu yang pertama, ini ke arah ya. Jadi besarnya berapa, arahnya kemana, ditambah ini, arahnya kemana, ditambah sana, arahnya kemana, ditambah sana. Nah, ini kebetulan cuma 3 yaitu DX, DY, DZ ya. Nah, ini tadi ya, sumbunya itu gini ya. Jadi ini ya. Jadi ini kita tuh di sini, posisi kita itu di sini. Jadi di sini adalah X gitu ya. Ini Y, ini Z. Ya. Jadi kalau suatu titik, misalkan suatu koordinat gitu, maka dia dekat. Berarti ini gini, ya. Berarti untuk mencapai titik ini seolah-olah dia adalah ada
ke sini ke sana gitu ya, kemudian ditambah ke arah Y, kemudian ditambah ke arah Z ya. Jadi dari 0 pusat itu ke arah X sejauh F1, ke arah Y sejauh F2, ditambah ke arah C. Nah, nanti sama saja dari 0 langsung ke sini ya. Jadi 0 langsung ke titik ini sebenarnya adalah terdiri dari 3 komponen. Berapa ke arah X, berapa ke arah Y, berapa ke arah Z ya. Nah, ini lintasan independen ya, berarti independen. Baru stop dulu baru bisa. Ini nggak enak ya kalau pakai PPT. Kalau pakai PPT ini. Saya punya PPT sendiri. Ya ini ya. Nah, sekarang kalau terkait sama ini ya. Ada juga lintas ini ya. Jadi ini adalah lintasan independen. Itu ada gini ya. Ada 3 ya. Nanti namanya ini apa tuh biasanya disimbolkan oleh ini ya. Ada turunan gitu ya. Jadi ada turunan. Turunan itu kadang disimbolkan oleh gini juga ya. Jadi ini ada 3 bentuk ya. Nanti gradien, misalkan kalau suatu vektor itu gradien F. Nah, ini biasanya simbolnya nggak tebel gitu ya. Terus kemudian ada juga divergensi gitu ya. Divergensi, nah ini biasanya tebel, divergensi F gitu ya. Kemudian ada juga ini ya. Ada divergensi, kemudian ada kurel. Nah, kalau kurel ya, misalkan kurelnya kurel F. Nah, ini ya. Ada kurel ya. Jadi ada, nah ini yang disebut gradien. Gradien, kemudian divergensi, ada kurel, nanti ada Laplacian ya. Laplacian itu kuadrat ya. Ada kuadratnya. Nah ini ya. Nah sekarang gradien ya. Gradien suatu F ya. Jadi turunan ya. Jadi turunan tetapi kan 3 ya. Turunannya tidak hanya 1 komponen ya. Tetapi ada 3 komponen. Jadi kalau misalkan F gradien dari F gitu ya. Jadi gradien dari F itu bahwa dia adalah sebenarnya ini ada di Medan Elmak ya. Jadi gradien F, nah F-nya sendiri kan ada F1, F2, F3. Arahnya ke arah AX, ke arah AY, ke arah AZ. Ya cuman ini ya mulak-malik ya, kadang IJK, kadang XYZ, ini membingungkan ya bukunya ya. Jadi kalau F ini, jadi gradien F itu sebenarnya ada 3 ya, ini karena komponennya 3 ya, berarti nanti yang F1 dia diturunkan delta F terhadap DX gitu ya. Jadi misalkan F-nya itu berapa gitu ya, terus habis itu delta F per DX nanti menghasilkan F1 ditambah delta F per DY ya, kemudian delta F ke delta Z. Nah biasanya gradien ini adalah skalar ya, hasilnya skalar. Balik ya, ini ya, jadi dia diturun gradien ya. Berarti ini yang pertama delta F. Nanti ada juga divergensi ya. Jadi ini kebetulan masih gradien. Jadi gradien F itu sama dengan delta F. Jadi fungsi F diturunkan semua terhadap X ditambah delta F di DJ, kemudian ditambah delta F per dz. Ya sudah, itu aturan mainnya. Itu namanya gradien. Nggak enak ya. Nah ini misalkan kalau A, K, B, V, D, X, D, Y, D, Z sama dengan, nah ini ini anu ya. Jadi kalau ada seperti ini, dia sama ini ya. Jadi kalau menghitung ini ya, kan ini kan menghitung kalau dari A ke B itu sama saja dengan menghitung ke B dulu, kemudian dikurangi menghitung ke A. Ya, jadi kalau ada seperti ini sama dengan FB dikurangi FA. Ya kak jarak gitu ya. Misalkan dari 0 ke 10 berapa panjangnya ya 10 dikurangi 0, nah kayak gitu. Ya, jadi ini analog dengan seandainya integral Gx dx gitu ya, Gx dx, maka dia sama dengan dicari integralnya dulu terus nanti batasnya dari A sampai B ya, atau secara umum boleh di GB dikurangi GA. Oke ya. Potensial potensial C
ya. Jadi nanti ini memang ini ada kaitannya sama ini ya, sama medan ya. Cuma saya lupa ingat ya. Jadi potensial. Teori potensial dikaitkan sama kehadiran bawa ini ya. Potensial dari suatu F. Potensial. Oh, potensial itu tegangan ya. Jadi tegangan itu skalar ya, tegangan ya. F sama dengan gradien F ya. Bahwa F sama dengan gradien F. Berarti nilainya adalah skalar. D itu kerapatan ini ya. Kok harus ngerti juga ini medan ini ya. Jadi ada kerapatan arus, kan ada ini ya. D, ada juga kerapatan arus itu J ya. Ada kerapatan muatan rho, nah kayak gitu ya. Jadi potensial di dalam D C. C ini pokoknya ada hukumnya gitu ya. Jadi hukumnya itu dipakai di Telkom ya. Di telekomunikasi itu menggunakan hukum-hukum apa itu ya, kalau sudah ya satu biasanya ngajar medan, tapi ya begitu nggak ngajar tak iling-iling karena masih banyak yang harus di-upload ya. Jadi kalau sudah selesai ya diletakkan gitu ya. Nanti gampang ya, kalau mau ngajar lagi kita ambil sebentar gitu sudah paham, karena sudah paham ya, jadi nanti anunya cepat. Sekarang ya, tentukan potensial. Ngerti ya. Jadi gradien dari suatu F itu sama dengan potensial ya. Jadi ya potensial dari F ya. Jadi gradien dari suatu fungsi itu sama dengan potensial gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Tentukan potensial ya. Lintasan oke ya. Kita lihat dulu. Ini agak susah nih ya. Agak susah itu karena banyak yang tidak kurang detail gitu ya. Langsung jawab ya. Evaluasi bahwa integral I ya. Jadi ini sudah diketahui soalnya. 3x kuadrat dx ditambah 2y dy ditambah ini. Nah, ini batasnya dari titik 0, berarti ini kan ini x, ini y, ini z, ke arah koordinat ini x, ini y, ini z ya. Berarti dari titik 1 ke titik kedua, di mana titik 1 koordinatnya ditunjukkan oleh koordinat x, y, z ya. X-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa ya, kayak ini tadi. Ini kira-kira berapa ya x-nya. Terus habis itu titik kedua juga ada komponen x-nya, komponen y-nya, komponen z-nya. Ini kok agak susah nih ya. Suatu fungsi, nah ini ya ditentukan ya fx. Nah, ini berarti fungsinya dipreteli ya. Jadi fungsinya harusnya kan f gitu ya, terdiri dari fx ditambah fy ditambah fz ya. Jadi ini dipretelin ya. Jadi f1 sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini ya. Jadi 3x kuadrat ini kita anggap sebagai f1. Ini f2. Ini f3. Nah, karena tadi adalah ini ya, kita lihat dulu ya. F1 sama dengan 3x kuadrat. Terus Fy sama dengan F2 sama dengan 2y yz. Fz sama dengan F3 sama dengan y kuadrat. Oke. Jadi habis itu digabung ya. F sama dengan, nah ini ya. F sama dengan, nah ini terus di integral ini ya. Jadi ini integral ya, jadi diintegralkan ya. Jadi ini diintegralkan menjadi x pangkat 3 ya. Jadi ini setelah diintegralkan ya, I-nya diintegralkan ya kan, ya diintegralkan menghasilkan x pangkat 3 ditambah sisanya ya, sisanya dianggap GYZ ya, dianggap GYZ. Nah, jadi ini kalau diturunkan ini ya, GYZ susah ya. Jadi hasil integralnya GYZ gitu ya. Nah, habis itu kita lihat ya. Fy sama dengan GY. Fy sama dengan GY. Nah, ya. Nah, ini tadi yang ada di sini ya, di mana Fy sama dengan GY sama dengan 2YZ. Nah, ini ya.
2 YZ ya. Maka G ya berarti kan integralnya ini terhadap Y ya. Jadi kalau GY-nya ini berarti G-nya bagaimana? Ini kan komponen Y. Berarti kalau G-nya sama dengan diintegralkan terhadap Y, maka ketemu Y 2Y itu jadi Y kuadrat ya, Y kuadrat Z ya, ditambah C. Nah, C-nya diganti oleh HZ. Jadi ini seperti kayak C gitu lah. Cuman karena ini C-nya masih panjang, masih mengandung Y, masih mengandung Z. Jadi ini kayak dibongkar sebagian-sebagian gitu ya. Terus ya sudah ketemu HZ. Padahal F-nya nanti sama dengan akhirnya dikumpulkan ya. Berarti F sama dengan X pangkat 3 ditambah ya. Jadi GY-nya ini tadi sudah dipecah, yaitu menjadi Y kuadrat Z ditambah HZ. Nah, HZ-nya masih belum ya. HZ-nya masih belum ya. Maka kemudian FZ. Nah, ini untuk menebak HZ itu bahwa FZ sama dengan FZ. Nah, ini ya. FZ-nya kan ada unsur Z-nya ini ditambah HZ gitu ya. Ditambah HZ gitu ya. Jadi FZ sama dengan Y kuadrat. Ini seperti kayak diturunkan gitu ya. Jadi FZ sama dengan turunan dari komponen yang mengandung Z ini. Emang agak susah ya. FZ sama dengan Y kuadrat. Ya karena Y kuadrat kan yang pertama X pangkat 3-nya ini kan berarti FZ-nya itu kan sama dengan delta F diturunkan terhadap Z. Yang depan kan dia nggak mengandung Z ya. Yang komponen kedua dia mengandung Z, yaitu hasilnya Y kuadrat. Terus ini HZ mengandung Z ya, karena nggak ada nilainya berarti ya diturunkan saja. Nah ini nilainya sama dengan Y2 ya. Nilainya sama dengan Y2. Maka jadi FZ Y2 ditambah ini sama dengan Y2, maka H aksennya sama dengan 0, maka H-nya sama dengan 0 ya. Maka sekarang dikumpulkan bahwa fungsi X, Y, Z sekarang ini ketutup ya. X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z yang HZ-nya 0 ya. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ya nilai X, Y, Z-nya ya. Jadi ini dihitung dulu, nanti baru X-nya dihitung ya. X-nya berapa ini? Ya sudah. Jadi nanti ada dua nilai. Hitungan pertama, jadi ini ya. F1 min 1 ini dihitung dulu. Kemudian nanti hasilnya dikurangi ya. Jadi ini dihitung dulu, nanti dikurangi hasil yang dari koordinat kedua. Agak susah ya. Nah, ini menjadi divergensi ya. Enggak, ini masih kayak tadi ya. F kali DR ya, ini masih tadi ya. F kali DR itu bagaimana sih? Ya sudah, F1 kali DX, F2 kali DY, F3 kali DJ. Kemudian kalau DM, nah ini ya. Jadi DM. Nah ini ya. Jadi delta F kali DX. Nah, ini tadi seperti kayak gradien itu ya. Kayak gradien tadi ya. Jadi DM gradien ya. Delta F terhadap DX. Nah, ini ya. Kemudian delta F dy terus ini, nah ini namanya gradien Y ya, kali D apa nih, df ya, ini kali df. Sementara ini ya, gabungan ini ditambah ini itu gradien F ya, tetapi ada dx, dy, dz ini sama dengan df ya. Akhirnya apa ya, ini sama dengan F aksen dr sama dengan df, dimana F sama dengan gradien F, maka F1 delta F per dx, F2 delta F per dy, ini sudah kelihatan ya. Ini sebenarnya ada kaitannya, sangat berkaitan sama ilmu media. Teorema 2, lintasan kriteria untuk eksaktis. Ini ketemu huruf F. F itu sama dengan produksi silang ya, produksi silang. Saya tak carikan PPT saya aja, ini PPT aslinya.
pakai punya saya aja ya. Tak stop share dulu. Ini sudah belum. Sedikit lagi. Nggak enak soalnya PPT-nya. Nih ya. Semoga rotok jelas. Ini ya namanya ini ya, istilahnya itu diambil yang penting-penting ya. Jadi tadi kadang ini ya, jadi kadang XYZ, kadang IJK gitu. Ya wis manut nerimo ya. Ini tadi sudah, ini sudah, ini tadi sudah. Integral, oh ini ya kadang tak sisip-sisipin ya, mengingat kembali integral parsial. Nah, jadi kalau ada X pangkat dx nggak bisa diintegralkan langsung, itu siapa tahu harus diintegralkan parsial terlebih lewat integral parsial ya. Ingat-ingat lagi ya Bapak integral parsial. Jadi kalau ini kan ada X, ada mengandung 2X gitu ya, ini kayak catatan gitu ya, jadi catatan pendukung gitu ya. Jadi diselesaikan lewat integral parsial. Nah, jadi itu dimisalkan ya, UdV sama dengan UV minus PdU. Ya, nah ini sudah dicontoh buktinya menjadi bisa gitu ya. Jadi kalau langsung nggak bisa, maka kita harus telaten ya pakai integral parsial. Penggunaan integral parsial ini mungkin ini dalam rangka mendukung gitu ya. Jadi dalam rangka mendukung jawaban tadi ya, jawaban yang ada di buku tadi. Nah itu ya. Ini contoh misalkan buktikan min 3T sin T dt 6pi. Itu kayaknya gara-gara ada jawaban yang langsung gitu ya. Nah itu mungkin terus ini kok bisa gitu ya. Makanya kita oke ya lewat integral parsial. Bener kan hasilnya 6pi gitu ya. Jadi kalau di dalam buku mungkin ditulisnya seperti ini langsung 6pi gitu ya. Dapatnya kan susah gitu ya. Nah ini ya, ingat ya pi itu sama dengan 180 ya. Pi itu identik dengan 180 derajat ya. Kalau 2pi 360 derajat. Ini ya, jadi ini integral ini mungkin di dalam buku ujuk-ujuk gitu ya. Nah ini ketika dibuktikan benar kok 6pi gitu. Nah ini beberapa pendukung ya, rumus-rumus pendukung tak masukkan ya. Terus kemudian dicontohkan kalau min 3T sin T benar nggak sih 6pi gitu ya. Pakai, nah ini tadi, kalau ini tadi kan membuktikan integral parsial min 3T sin T ya 6pi pakai integral parsial. Nah ini kalau pakai rumus yang baku ya. Jadi kita cari ya, misalkan ini ya, ada sin T dt, T sin T ya, intinya T sin T ya, ada X sin X, nah ini ya, jadi ini ya, X sin X, nah ini adalah persamaannya. Jadi ini enggak usah, kalau tadi kan lewat integral parsial ketemunya, ini kita bisa langsung pakai rumus yang ada ya. Nah ini ya, pakai rumus yang ada bahwa X sin AX hasilnya adalah ini, terus ya dibuktikan, dimasukkan saja mana yang A-nya berapa gitu ya, X-nya berapa, nah itu dimasukkan, buktinya juga 6pi ya, buktinya juga 6pi ya. Oke, ini yang lama-lama kita bawa lagi di bagian kedua. Ini juga membuktikan yang lain. Ini kayaknya gara-gara jawabannya tadi langsung ya. Jawabannya di buku langsung. Ya. Nah, ini saya buktikan ya. Perkalian vektor. Nah, ini sabar ya. Jadi ini ya tak sebutkan ini mungkin ya. Jadi sebelum memahami tadi kan agak susah gitu ya. Ada gradien, ada apa itu? Nah, yang perkalian ini dulu. Jadi nanti ada perkalian produk titik sama produk silang ya. Ada juga perkalian skalar. Jadi besaran vektor. Nah, ini tak kasih ibaratnya kuliah tambahan ya. Untuk biar bisa memahami buku ya. Besaran vektor adalah besaran selain memiliki besar juga memiliki arah. Contohnya apa? Perpindahan ya, kecepatan, percepatan, ya gaya, medan listrik. Nah, operasi vektor tidak hanya terbatas pada penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga mencakup perkalian vektor, baik dengan skalar, terus perkalian titik maupun
menggunakan perkalian produk silang ya. Nah ini perkalian dot, tadi susah-susah ya. Ternyata PPT saya sudah ya. PPT saya itu sudah ini ya, tak kasih tambahan ya. Tak kasih tambahan. Ini kuliah sudah mau selesai kok baru masuk ya. Perkalian titik ya. Jadi kalau A kali B, tadi kan ada contohnya tadi ya. Jadi F kali apa tadi R tadi ya, hasilnya skalar ya. Kenapa kok skalar? Nah ini, jadi kalau ada dua vektor, ini vektor A kali vektor B, itu sama dengan perkalian A kali B cos alfa ya. Jadi cos itu baru nilainya 1 kalau 0, berarti yang ada nilainya itu bila sudutnya 0 ya. Kalau sudutnya misalkan AE ketemu AY atau I ketemu J ya, I ketemu J berarti 90 derajat. Kalau I ketemu I itu adalah 0 derajat karena berimpit ya. Nah ini sebagai contoh ya, ini sudah tak kasih contoh bahwa 2I 3J dikalikan B ini A kali B gitu ya. Jadi ini sudah A kali B ya, A kali B. Oh AE kali BX, AY kali BY ini. Buktinya apa ya? Pokoknya karena ini I kali I, J kali J 1, sementara kalau I kali, sebenarnya kan ada 9 perkalian, tetapi yang 6 nilainya 0, yang ada nilainya hanya, yang tidak 0 hanya 3. Makanya yang pas AE kali BX, AY kali BY, AZ kali BJ ya. Nah ini nih ya, jadi kita kasih kuliah dulu. Yang kedua gitu ya, vektor gaya misalkan apa ini? Apa ini? Nah ini juga ya. Jadi ini contoh kedua. Jadi perkalian vektor antara F kali S ya. F-nya itu apa ini? Jadi itu F itu gaya kali jarak ya. Nah nilainya adalah ini ya, menghitung usaha. Usaha adalah F kali S ya. F-nya vektornya ini, terus S vektornya ini dikali silang, hasilnya skalar. Oke, terus berikutnya contoh 3 ya. Contoh 3. Nah, jadi hitung sudut. Ini jadi itu dia tidak ini ya, tetapi disuruh menghitung sudut yang dibentuk oleh vektor A sama vektor B. Jadi masing-masing itu berarti dicari nilainya. Jadi A 4I ditambah 3J. Nah itu harga mutlaknya berapa? Nah itu ya, dicari akarnya. Ketemu akar 26, berarti 5 lebih sedikit ya. Terus B dicari harga normalnya. Harga absolutnya, ketemu akar 14. Ya sudah berlaku hukum tadi bahwa A kali B sama dengan AX BX plus AY BY plus AC BZ ya. Atau kalau enggak, A kali B itu sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B cos theta. Ini sudah tak hitungkan ini ya. Jadi ini sudah tak hitungkan. Ya ini contohnya 4, ini cuma derajatnya melorot ya, derajatnya harusnya naik. Jadi sudut antara vektor A dan B adalah membentuk 47 derajat. Perkalian produk silang. Nah, kebalik ya. Jadi kalau produk titik tadi dia ada nilainya kalau dia sama, AI ketemu AI ya. AI atau AC ketemu AC. K ketemu K. Kalau produk silang justru AI produk silang AI itu 0. Ya, yang ada nilainya justru ketika berbeda 90 derajat ya. Jadi kalau A kali B produk silang sama dengan C, maka cara mendapatkannya itu adalah harga mutlaknya A, harga mutlaknya B sinus theta. Kalau tadi kan cos. Nah, kalau produk silang itu tidak berlaku sebaliknya. Ya. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Ini kok salah ini ya. Jadi itu maksudnya A kali B tidak sama B kali A. Ini salah ini ya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak bersifat komutatif. Ini sudah dicontohkan ya. Sudah tak kasih detail-detailnya. Ya, ini adalah produk silang ya. Nah, nanti kalau A kali B gitu ya. Nah, ini solusi lain ya. Jadi boleh pakai rumus ini atau kalau enggak pakai model kayak gini ya. Jadi seperti determinan itu ya. Jadi I-nya dikalikan semua gitu ya. Kemudian
bedanya bahwa kalau A produk titik B tadi adalah skalar hasilnya, kalau A kali B produk silang maka hasilnya vektor. Maka pasti nanti ada arahnya ya. Contohnya tadi coba sebelumnya ya. Nah, ini ada arahnya, masih menyisakan 4I minus 2K ya. 4I minus 2K. Ya. Atau pakai cara lain, model ini. Nah ini ya, jadi ini di model miring semua, dikali miring. Ini seolah-olah dua pertama ini pindah ke belakang, terus kemudian ini miring, terus kemudian dikurangi, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Hasilnya 4I 2K, sama kan? Pakai manual sama pakai model cara lain ya. Sudah tak masukkan ya, karena saya ngajar medan jadi ngerti alternatif ini tadi ya. Jadi tadi gara-gara kenapa kok ini ya, gara-gara ini loh, mencari integral 3T sin T ya, ketemu 6pi, terus 3 sin T ya, dt ketemu apa pi atau ini ya, ini tadi ya. Jadi kenapa tadi kasih pendahuluan, karena gara-gara di buku langsung gini ya, bingung ya. Ini sudah ya, ini juga sudah dijelaskan, sudah tak jelaskan ya, yang jelaskan saya ya. Terus cara lain, nah sudah tak kasih cara lain juga ya. Jadi hasilnya ini ya, sama ya. Integral parsial juga sama ya. Contoh kedua tadi yang barusan, yang susah tadi, dalam ruang sudah tak jelaskan ya, tadi yang barusan tadi. Oke ya. Jadi sampai sini, nah itu tuh identik dengan soal EAS nomor 1 gitu ya. Jadi soal EAS nomor 1 ya, itu ini ya, misalkan contohnya kayak gini, diketahui vektor F sama dengan 2Z min 2Y 2E bla 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 ya. Hitung F kali DR sepanjang lintasan C, buktikan bahwa ini ada ini ya, vektor konservatif ya. Nanti konservatif itu apa? Dan carilah fungsi potensialnya. Ini tak tunjukkan sekilas saja ya. Jadi ini ya, terus habis itu dihitung ya, F2Z 2Y bla 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 tadi ya, kayak gini, terus diintegralkan. Nah ini ya, dikalikan hasilnya 2 ya, hasilnya 2 skalar ya. Terus nah ini ya, konservatifnya di sini ya. Jadi ini harus tadi ya, mungkin kurang detail ya. Jadi mungkin ada penjelasan di dalam PPT itu bahwa kurel, nah ini kurel kan belum ya, kurel belum ya. Jadi ini masih belum, ini sebenarnya belum nyampe. Tadi kan masih gradien ya. Ini kurel ya. Jadi kurel dari suatu fungsi itu disebut konservatif bila nilai kurelnya itu 0 gitu ya. Nanti menghitung kurelnya itu kayak gini ya, IJK turunan D per DX, D per DX terus 2Z bla bla bla. Nah ini dikali sini, ini kali sini, berarti ini pindah ke sana, terus K, ini seolah-olah 2 pertama itu pindah ke belakang ya, bayangan gitu ya. Dikurangi ini ke sana, kalau nilainya 0 maka adalah konservatif ya. Oh ini sudah ya, ini juga fungsi potensial gradien ya, ini sudah tak jelaskan juga karena susah ya, di bukunya agak susah. Ini saya jelentrek ini ya. Jadi kalau misalkan fungsi potensial gradien F, nulisnya gini ya, segitiga kebalik nih ya, delta F dicari, nah ini ya, jadi F itu delta F per DX bla bla bla, misalkan nilainya ini ya, berarti kan delta F per DX sama dengan 2X tadi ya. Jadi F-nya berarti 2XZ ditambah ini, ditambah kayak K, tetapi K-nya itu konstanta, tapi konstantanya harus mengandung Y sama Z. Nah kayak gitu ya. Delta F per DY sama dengan 2Y ya. Delta G per DY sama dengan minus 2Y, maka G sama kayak tadi ya. Terus delta F per DZ sama dengan 2X, 2X DH sama ini. Kayak tadi ya, yang agak susah tadi ya. DH per DY sama dengan 0, maka H sama dengan 0, sehingga fungsi akhirnya menjadi 2XY per minus Y kuadrat ya. Kurel F tadi konservatif, ini tadi ya, fungsi potensial. Ini ya sudah ya. Jadi ini yang lain lah sama.
sama apa enggak nih? Kayaknya enggak. Yang satu catatan, yang satu soal. Ini tadi kayaknya catatan di buku ya. Ini salinan dari buku. Ini ini nilai dari soal yang UAS ini ya. Jadi soal UAS ini ya. Jadi yang pertama ini sudah mau tutup kok, baru masuk. Jadi ini adalah solusi daripada soalnya ya. Jadi kalau yang atas ini tadi catatan dari buku, sementara yang bawah ini adalah ini ya hasil pengerjaan ya, soal EAS ya, soal EAS. Jadi soal EAS ini hari ini tuh sebenarnya sudah bisa dikerjakan, kecuali yang kurel. Jadi kurelnya belum ya, kurelnya belum ya. Ya sudah, ini agak ini nanti ya. Belum ya, soal nomor 1 belum tuntas karena belum kurel, masih gradien ya, masih gradien ya. Oke wes, tak stop share.